Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, hari ini kita akan disegarkan melalui firman Allah yang diambil dari Yeremia 49 ayat 11. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "O hamu Edom, tadi kon hamu ma diau akkadak dana munu na somarama somarina, au mana pature-ture halahi, tarbaen akka nama balumunu dos marsigatung tuau." Dalam bahasa Indonesia, "Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan kepadaku." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita mengingat dengan kata Edom, sesungguhnya kita teringat dengan Esau. Karena Edom berarti adalah merah. Hal ini merupakan sebuah tanah yang di dalam kerajaannya dihuni oleh anak-anak daripada Esau, yaitu yang menjual hak sulungnya kepada saudaranya Yakub oleh karena memberikan kacang merah. Edom ini sesungguhnya merupakan musuh daripada orang keturunan Yakub, yaitu Israel itu sendiri. Dari zaman ke zaman, dari kerajaan ke dalam kerajaan, antara Edom dan orang Israel memiliki banyak pertentangan dan perselisihan. Dan di dalam perselisihan sesungguhnya mengakar kepada sebuah tindakan di mana ada saling untuk menjatuhkan dan menghancurkan. Secara khusus di dalam Edom, kalau di dalam penyembahan mereka percaya kepada dewa-dewa, ilah-ilah lain, mengakui kuasa daripada dewa dalam kehidupannya. Dan ketika orang Israel akan melewati tanah Edom ketika berangkat daripada Mesir menuju tanah Kanaan, dan Edom menyatakan tidak boleh lewat dari tanah kami. Dan itu menjadikan bangsa Israel harus berkeliling mengambil jalan yang lain, sehingga sampai kepada 40 tahun di padang gurun. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apabila kita membaca firman pada hari ini, ada sebuah kalimat di dalam bahasa Batak Angkola, hamu akka halak Edom. Dalam bahasa Indonesia tidak dinyatakan dengan kata Edom, namun dinyatakan secara tersirat, "Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka." Ternyata firman Allah mau menawarkan bahwa kasih setia Allah tidak akan menjadi berubah. Kebaikan Allah tidak akan dipengaruhi oleh sebuah kejahatan dan perbuatan ketidakbaikan daripada orang yang tidak percaya kepadanya. Namun kasih setia Allah melebihi daripada hal yang dilakukan oleh manusia, termasuk yang menyakiti hati Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan, "Hai orang Edom, tinggalkanlah anak yatimmu kepadaku." Artinya Allah memelihara orang yang jauh daripadanya, orang yang tidak percaya kepadanya, ketika mempercayakan diri kepada Allah. Ketika orang yang hidup di dalam kecemaran dan jauh daripada Allah, ketika mereka datang kepada Allah, Allah mau untuk menolong, mengeluarkan mereka daripada kemalangan, daripada ketidakberpihakan daripada dunia kepada kehidupan mereka. Kalau dikatakan anak yatim, yang pasti penderitaannya banyak,
kesusahannya banyak. Itu yang mau dimaksudkan dalam firman ini. Dan dikatakan, hai engkau janda-janda, berdatanglah dan aku akan menolong engkau. Janda-jandamu ketika memberi, biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan kepadaku. Artinya orang yang tidak ada pembelanya memberikan kepercayaan kepada Allah, dan Allah akan turut campur tangan mengeluarkan daripada pergumulannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini sekaligus menjadi jaminan bagi kehidupan kita, bahwa Allah tidak akan melihat kecemaran daripada kita. Allah tidak mengingat akan sebuah kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Yang terpenting adalah ketika kita datang kepada Allah, menyembahnya, menyerahkan segala kehidupan kita dan iman kita kepada Tuhan. Banyak hal yang menjadi mendukakan hati Tuhan melalui perbuatan, pikiran, dan perkataan kita. Namun Allah tidak akan tertutup kasih kesetianya, tidak akan tertutup kebaikannya ketika kita datang kepadanya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, yaitu Allah yang pengasih dan penuh dengan penyertaan tersebut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengajak kita untuk membuka sebuah perspektif baru, bahwa kehidupan orang cemar tidak ditolak oleh Allah, namun dia harus datang kepada Allah untuk merendahkan diri dan mengaku segala dosa dan kesalahannya, dan masuk kepada kepercayaan yang penuh kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mungkin banyak hal di dalam diri kita yang merasa kita adalah jauh daripada Allah. Namun pada firman ini kita mau diajak seperti orang Edom yang mempercayai kepada ilah-ilah lain, namun Allah mau memelihara kita, mau menebus kita, mengeluarkan kita daripada pergumulan kita. Oleh karena itu saudara terkasih, sepanjang hari ini mari kita mengoreksi diri dan datang kepada Allah di dalam roh dan kebenaran, mempercayainya sepenuh hati. Apabila di dalam hidupmu banyak hal yang menjadi menghalangimu untuk datang kepada Allah, termasuk kepada latar belakang kehidupan, mari datang kepadanya, karena dia adalah baik, dia setia, dan dia menolong, membebaskan kita dari segala kesalahan dan kekurangan kita. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari datang kepada Allah, bersujud di hadapannya, dan rendahkan diri untuk penebusan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang hari ini, mari hidup di dalam kasih setia Allah. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu pada saat ini kami diingatkan bahwa ketika kami menyerahkan diri kepada Allah di dalam segala kemalangan, kekurangan, dan keterbatasan kami, bahwa Tuhan akan berpihak dan menolong kami. Tuhan Yesus, seluruh umat yang mendengarkan firman pada saat ini, jadikan mereka di dalam kasih setia Tuhan, dan Engkau mendengarkan setiap doa dan permohonannya, sehingga kami hidup di dalam kelepasan daripada Kristus Yesus. Tuhan, apabila ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit pada saat ini, biarlah kelemahannya datang kepada Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan untuk disembuhkan dan dipulihkan, dikuatkan imannya, dan diberikan sukacita daripada Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan kami. Jadikanlah firman-Mu berakar, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.